Apa kabar Bandung? Sehat luar biasa. Apa kabar Bandung? Sehat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Dr. Putra, pada acara Digital Asset Course VIP sesi hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022. Dan Bapak Ibu, acara ini live streaming dari The Papandayan Hotel Bandung. Dan saya doakan Bapak Ibu semua di seluruh Indonesia sehat walafiat dan juga bisa makin sukses dengan mengikuti acara seminar tentang teknologi blockchain 5.0 yang menjadi aset digital strategis di era Web 3.0. Bapak Ibu, saya perkenalkan dulu, nama saya adalah Dr. Putra. Saya adalah praktisi bisnis digital dan latar belakang saya adalah konsultan IT. Saya adalah pembuat kurikulum digital ekonomi yang pertama di Indonesia dan juga pendiri dari IDEA, yaitu International Digital Economy Association, yang anggotanya lebih dari 40 negara. Dan saya adalah pendiri dari PT Jaring Karya Buana, disingkat PT JKW. Sekarang singkatan JKW ini sangat terkenal, tapi saya sudah buatkan akta notarisnya sejak tahun 1999. Dan kemudian kami membangun PT Adimedia Strategi Nusantara dengan brand Axtra Engineering yang bergerak di bidang robotika, metalurgi, dan juga konstruksi baja. Dan kemudian bersama rekan-rekan di seluruh Indonesia kami membangun lembaga edukasi ekonomi digital, yaitu Digital Asset Academy. Dan kami bersyukur Bapak Ibu, komunitas Digital Asset Academy ini bertumbuh luar biasa ketika pandemi Corona dimulai tahun 2020, itu membuat banyak bisnis merosot, tapi komunitas Digital Asset Academy justru meroket. Dan kita terbukti Bapak Ibu menjadi juara dunia, kita mengibarkan bendera merah putih di kancah digital franchise yang perkembangan terbesar dan tercepat di dunia. Dengan anggota komunitas saat ini lebih dari 42 juta orang, dan di tahun 2020 juara dunianya adalah Indonesia. Kemudian di tahun 2021 Bapak Ibu, kami bersama-sama kita bersama para mitra di seluruh Indonesia kita membangun komunitas Internet of Things yang terbesar di Indonesia dan salah satu yang terbesar di dunia. Dan Bapak Ibu, tanggal 13 November kami meluncurkan teknologi blockchain 5.0 yang ini adalah teknologi blockchain yang tercepat di dunia saat ini. Dan Bapak Ibu, saya mau perkenalkan gambar dari IMF ini, dan gambar ini dipublikasikan IMF pada tahun 2018, dan gambar ini memberikan gambaran bahwa perubahan sistem keuangan atau perubahan alat pembayaran itu menggambarkan peradaban, kemajuan peradaban manusia. Dan kita belajar sedikit tentang sejarah keuangan atau evolusi keuangan. Dalam dunia perdagangan dikenal sistem barter itu sejak 6.000 tahun sebelum Masehi atau 8.000 tahun yang lalu. Kemudian 1.000 tahun sebelum Masehi, masyarakat dunia mulai mengenal alat tukar yang masih primitif, yaitu commodity currency, yaitu alat tukar menggunakan kerang atau garam atau bahkan emas, tapi masih berupa gumpalan. Dan kemudian tahun 806 Masehi mulai ada uang kertas pertama kali digunakan di Cina, dan 1000 tahun kemudian tahun 1816 Masehi mulai ada satu lembaga yang mengumpulkan emasnya masyarakat, dan kemudian masyarakat yang punya emas diberikan tanda terima berupa kertas yang disebut nota, dan kemudian hari disebut banknotes. Dan kemudian tahun 1950 mulai diperkenalkan kartu kredit, tahun 1994 mulai berkembang electronic money atau pembayaran menggunakan HP, meskipun waktu itu masih menggunakan, waktu itu HP yang dominan adalah Nokia dengan sistem operasi Symbian. Jadi Android belum ada, tapi di Afrika sangat populer ya pembayaran menggunakan HP ini. Dan tahun 2009 dunia mulai mengenal cryptocurrency. Kenapa yang terjadi Bapak Ibu? Setahun sebelum 2009, tepatnya tahun 2008, itu ada krisis global yang menyebabkan salah satu bank terbesar dan tertua di Amerika
itu tutup, yaitu Lehman Brothers. Namun bukan hanya itu saja, tapi 512 bank lainnya di Amerika tutup semua. Ya, dan karena itulah Bapak Ibu terjadi pengambil alihan industri finansial oleh kalangan IT. Artinya beberapa kalangan IT yang jenius menemukan satu cara, yaitu protokol pembayaran digital menggunakan internet, dan akhirnya ini melahirkan cryptocurrency. Dan Bapak Ibu, kenapa ada cryptocurrency? Kita perlu belajar dulu fungsi-fungsi dari uang atau mata uang. Yang pertama sebagai alat tukar. Bapak Ibu menukarkan sejumlah uang mendapat barang dan jasa. Jadi ini terjadi pada waktu transaksi. Sampai hari ini masih berfungsi. Yang kedua sebagai alat untuk mengumpul nilai. Ya, ini belum transaksi tapi masih berupa daftar harga. Bisa di katalog, baik online maupun kalau di restoran itu berupa menu. Ya, intinya ini daftar harga. Supaya Bapak Ibu bisa planning ya dengan dana yang ada mau beli barang atau jasa yang mana. Dan ini masih berfungsi. Ketiga, standard of deferred payment. Ini untuk mengetahui apakah suatu transaksi itu sudah lunas atau sudah lunas 100% atau masih 50% dan harus dibayar lagi 50%. Ini masih berfungsi. Dan yang terakhir Bapak Ibu sebagai store of value atau alat menyimpan nilai. Nah, ini kita perlu pertanyakan, masih bisakah sistem keuangan dunia saat ini menyimpan nilai? Dan kita bicara pakai fakta dan data Bapak Ibu. Dan ini datanya. Di tahun 2000, uang 100.000 rupiah ini bisa membeli beras 40 kg beras Solo. Ya, kemudian tahun 2016, uang yang sama 100.000 rupiah hanya bisa beli beras Solo 10 kg saja. Jadi kemana 30 kg? Diambil oleh tuyul. Ya, kenapa disebut tuyul? Karena tuyul kerjanya ngapain? Ngambilin duit orang dan dia tidak kelihatan. Ya. Jadi tuyul ini menuyuli seluruh masyarakat Indonesia dan dunia, dan nama tuyulnya adalah inflasi. Ya. Nah, di tahun 2021-2022, uang 100.000 rupiah ini hanya bisa beli berasnya cuma sekitar 5 atau 6 kg saja. Jadi tak lama lagi uang 100.000 hanya bisa beli beras 1 kg saja. Nah, itu kalau rupiah. Gimana dengan dolar? Ternyata daya beli uang dolar itu Bapak Ibu juga turun terus. Ya. Contohnya di tahun 1990 kalau beli barang kebutuhan itu bisa dengan $100 bisa beli barang kebutuhan 1 bulan. Kemudian tahun 2000 uang yang sama $100 beli barang kebutuhannya berkurang jadi tinggal sekitar 2 minggu saja. Dan di tahun 2021-2022 ini uang $100 hanya bisa beli barang kebutuhan untuk beberapa hari saja, bahkan kurang dari 1 minggu, ya. Apalagi kalau Bapak Ibu beli buah, contohnya Bapak Ibu buah mangga itu kalau di mall sekarang satu buah itu bisa 45.000 sampai 50.000. Buah srikaya satu buah bisa 200.000. Jadi uang $100 cuma bisa beli 7 buah srikaya. Ya, cukup nggak untuk makan 1 minggu? Berapa orang itu kalau satu rumah isinya 5 orang makan srikaya 7 habis 1 hari. Ya, $100 Bapak Ibu ya. Nah, ini nilai uang kartal turun terus. Sementara kita bandingkan dengan koin digital Bapak Ibu ya. Tahun 2018 3 koin contohnya ini bisa beli barang kebutuhan untuk 1 minggu. 2019 2 koin digital bisa beli barang kebutuhan untuk 2 minggu atau lebih, dan di tahun 2022 ini koinnya tinggal 1 ya, 1 koin digital, tapi belanjanya bisa untuk 1 bulan lebih. Artinya belanjanya tambah banyak. Nah, kalau yang pertama ini kita sebut A, yang kedua ini kita sebut B. Bapak Ibu pilih A atau B? Yang pilih A siapa? Yang pilih B? Lebih banyak yang pilih B. Tepuk tangan untuk yang pilih B. Bapak Ibu, ini adalah sekilas sejarah cryptocurrency. Jadi pertama kali diperkenalkan cryptocurrency ini tahun 2009 dan pionirnya adalah Bitcoin. Apa itu cryptocurrency? Cryptocurrency adalah nomor seri uang yang tidak dicetak ke kertas tapi ditransaksikan secara digital. Dan dalam Bitcoin ini hanya dicetak atau dibuat 21 juta unit saja. Artinya hanya ada 21 juta nomor seri Bitcoin ya. Dan kemudian Bapak Ibu di tahun 2010 sejarahnya itu ada orang bayar 2 loyang pizza seharga 10.000 Bitcoin. Dulu harganya kurang lebih 500 ribuan rupiah. Sekarang nilainya berapa Bapak Ibu? Ya, bisa
kalau sekarang lagi kita bulatkan aja kan di 600 juta, maka 10.000 unit itu 6 triliun. Bapak Ibu tahu gimana rasanya itu pizza seharga 6 triliun? Ada yang tahu rasanya? Rasanya ya rasa pizza, ya. Gitu Bapak Ibu ya. Nah, di tahun 2016 harga Bitcoin sudah melewati harga emas, dan ini harga Bitcoin 21 November 2021 yang mencapai harga 923 juta rupiah. Dan Bapak Ibu, cryptocurrency disebut juga emas digital, dan momen saat ini sudah disebutkan oleh banyak media sebagai the greatest wealth transfer in history. Artinya momen-momen saat ini Bapak Ibu, di tengah-tengah pandemi corona ini adalah momen untuk perpindahan aset, ya, yang terbesar sepanjang sejarah. Dan kalau aset itu ada yang pindah, berarti pindah dari pemilik lama ke pemilik baru. Bapak Ibu pastikan Anda berada di sisi pihak penerima aset. Siapa yang bisa berada di sisi pihak penerima? Mereka yang ada di sisi penerima adalah orang-orang yang belajar aset digital. Jadi selamat Bapak Ibu sudah ada di sini. Ya, berterima kasih kepada pengundang Anda karena Bapak Ibu diundang untuk mendapatkan ilmu yang luar biasa, yaitu ilmu ekonomi goib, ya, ilmu ekonomi aset digital. Dan Bapak Ibu, ini adalah salah satu ilmu goib yang luar biasa yang membuat 1 ons emas bisa jadi 1 kilogram emas. Caranya bagaimana Bapak Ibu? Di tahun 2017 kalau Bapak Ibu punya 1 ons emas, Anda jual emasnya, uangnya Anda belikan 1 Bitcoin, kemudian Anda simpan selama 4 tahun, dan di tahun 2021 Bapak Ibu ya, tanggal 20 Oktober 2021 harga Bitcoin itu $67.277. Sementara harga 1 kilogram emas itu di hari yang sama adalah $57.286. Jadi harga 1 Bitcoin masih lebih tinggi 140 juta lebih dibandingkan 1 kilogram emas. Ya, dan Bapak Ibu, ini adalah contoh lain. Jika Bapak Ibu 5 tahun lalu berinvestasi $1.000, Anda belikan emas, apakah untung Bapak Ibu? Untung, untungnya 30%. Kalau Anda belikan saham Tesla, Anda untungnya 1.800%. Kalau Anda belikan Bitcoin, untungnya 14.800%. Kalau Anda belikan Ethereum, untungnya 216.000%. Jadi di sini ada 3 jenis aset, yaitu aset emas, aset saham, dan aset digital cryptocurrency. Dari gambar ini, mana yang keuntungannya paling tinggi atau paling besar? Aset kripto. Aset digital cryptocurrency. Nah, pertanyaannya, itu dibuat dari apa ya aset digital cryptocurrency? Kalau emas, Bapak Ibu sudah tahu ya prosesnya dari pertambangan emas. Kalau saham, ada perusahaan, punya bisnis, punya customer, kemudian go public di bursa. Kalau cryptocurrency bagaimana cara menghasilkannya? Ya, nah Bapak Ibu, cryptocurrency ini dibuat pakai teknologi blockchain. Bitcoin diproduksi menggunakan blockchain 1.0, Ethereum diproduksi menggunakan blockchain 2.0. Meskipun Bitcoin dan Ethereum nilainya naik tinggi, tapi pertanyaannya bagaimana bisa digunakan oleh masyarakat luas di seluruh dunia? Kenapa? Karena blockchain ini adalah blockchain generasi lama, blockchain itu eksperimental dan banyak masalah. Masalah pertama adalah lambat, ya. Masalah kedua adalah skalabilitas. Semakin banyak yang pakai, kecepatannya semakin menurun, ya. Kemudian masalah biaya transaksinya sangat tinggi karena untuk miningnya itu sangat boros energi, maka biaya transaksinya jadi mahal. Kemudian rawan hacker, ya. Nah, solusinya apa? Solusinya adalah kalau cryptocurrency ini mau digunakan secara luas di seluruh dunia untuk transaksi atau kegiatan ekonomi sehari-hari, maka perlu menggunakan solusi dari blockchain 5.0 Relic 2 Pro. Ini adalah blockchain yang tercepat di dunia saat ini. Dan blockchain 5.0 ini sudah hadir di tengah kita hari ini, bukan lagi ditunggu-tunggu di masa depan. Apa keunggulannya? Kita saksikan video blockchain 5.0 Relic 2 Pro. Platform blockchain modern memiliki beberapa kekurangan yang signifikan. Pada umumnya, blockchain memiliki masalah skalabilitas dan produktivitas yang rendah. Kini, kami persembahkan blockchain Relic 2 yang revolusioner. Platform blockchain terdesentralisasi generasi terbaru dengan penyimpanan data terdistribusi.
100% dapat diandalkan dan memiliki sistem pergantian data elektronik yang aman. Platform blockchain Reliktum didesain untuk memformalkan dan menyimpan catatan kejadian-kejadian di berbagai bidang kegiatan manusia, untuk sektor publik, untuk sistem perbankan, untuk bisnis perusahaan, dan juga untuk individu. Blockchain Reliktum adalah solusi hypermodern yang scalable dengan visi jauh ke depan. Blockchain generasi terbaru yang dilengkapi untuk aplikasi paling luas di segala bidang. Reliktum membuka generasi terbaru blockchain 5.0 dengan fitur-fitur unik dan berbagai keunggulan. Kecepatan blockchain Reliktum lebih dari 1 juta transaksi per detik. Hasil uji coba testnet mencapai 100.000 transaksi per detik. Ukuran tiap satu blok Reliktum adalah 120 bytes, artinya 8.000 kali lebih kecil dari ukuran blok Bitcoin. Waktu untuk mengisi semua jaringan dengan blok di setiap node adalah dari 0,5 sampai 1 detik. Keamanan, keandalan, dan stabilitas dari jaringan disajikan dengan isolasi dari segmen umum internet, di mana kami menggunakan tipe jaringan baru, yaitu Hypernet, sebagai jaringan transport data. Banyaknya smart contract yang diintegrasikan tak terbatas jumlah dan waktunya. Reliktum juga membuka kemungkinan untuk mengintegrasikan sistem akuntansi dan dokumentasi dari pihak ketiga ke dalam platform kami, memecahkan banyak masalah platform blockchain saat ini dan memiliki parameter yang paling mutakhir. Blockchain Reliktum dapat menyelesaikan permasalahan pada skala ekonomi global, membuat hidup kita semakin mudah, lebih nyaman, dan aman, membuat berbagai proses jadi transparan dan jujur. Apa kata-kata terakhir, Bapak Ibu? Jujur. Rupanya di era digital, mana yang lebih dipercaya, manusia atau mesin? Mesin ya Bapak Ibu. Dan inilah keunggulan dari blockchain 5.0, yaitu kecepatan, keamanan, dan skalabilitas. Dan jika setiap generasi blockchain itu dinilai, dibuatkan skor, ya, dari segi kecepatan atau kecerdasan blockchainnya, maka gambar diagramnya jadi seperti ini perbandingannya. Blockchain yang diagramnya paling kecil nilainya adalah blockchain generasi 1. Ini blockchainnya Bitcoin. Tidak ada smart contract-nya, kecepatannya hanya 10 transaksi per detik. Kemudian ditingkatkan oleh blockchain generasi 2, yaitu Ethereum, dan kecepatannya meningkat 2 kali lipat jadi 20 transaksi per detik, ya, belum terlalu cepat, tapi sudah punya smart contract sehingga bisa diprogram untuk membuat berbagai aplikasi terdesentralisasi. Kemudian ditingkatkan lagi oleh blockchain generasi 3. Di sini ada IBM blockchain, ini yang private blockchain. Kemudian untuk yang public blockchain itu ada EOS, ya, dan juga Binance Smart Chain. Lalu ada Ripple, ini juga di generasi 3. Kemudian ditingkatkan lagi oleh blockchain generasi 4. Dan di blockchain generasi 4 ini ada Sili, kemudian ada Solana, ya, dan juga ada HNT atau Helium, dan juga ada beberapa cryptocurrency yang masuk di generasi 4, termasuk satu teknologi distributed ledger technology yang masuk generasi 4 ini adalah Hashgraph. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, di blockchain generasi 5, ini adalah yang tercepat saat ini, yaitu Reliktum Pro. Kecepatannya mencapai lebih dari 1 juta transaksi per detik. Nah, kemudian Bapak Ibu, kita akan belajar tentang tokenomics atau keekonomian token setiap generasi blockchain. Blockchain 1.0, cryptocurrency-nya namanya Bitcoin. Bapak Ibu berpotensi untung 74.000% lebih jika Anda beli Bitcoin 8 tahun lalu. Sayangnya banyak yang ketinggalan, ya. Jadi telat 8 tahun. Kemudian Tuhan kasih kesempatan kedua. Dengan blockchain generasi kedua, cryptocurrency-nya adalah Ethereum. Anda berpotensi untung 987.000% jika Anda beli Ethereum 7 tahun yang lalu. Sayangnya Anda sudah ketinggalan 7 tahun. Tuhan kasih kesempatan ketiga, yaitu dengan blockchain generasi 3, cryptocurrency-nya adalah BNB. Dan Anda berpotensi untung 567.000% jika Bapak Ibu beli BNB 5 tahun lalu. Tuhan kasih lagi kesempatan keempat, dengan blockchain generasi keempat, cryptocurrency-nya adalah Solana. Dan Bapak Ibu, Anda berpotensi untung 38.000% jika Anda belinya 3 tahun lalu. Sayangnya
Anda ketinggalan 3 tahun. Dan hari ini Bapak Ibu, Tuhan kasih kesempatan kelima, yaitu blockchain 5.0, blockchain generasi kelima yang tercepat di dunia dengan cryptocurrency-nya adalah GTN atau Genesis Token, ya. Dan harganya sekarang masih sangat hemat, Bapak Ibu, sangat rendah, ya. Ini seperti mesin waktu, ibaratnya ini seperti peluang mesin waktu untuk kembali ke harga Bitcoin 13 tahun yang lalu, ya. Nah, Bapak Ibu, ada saat ini untuk blockchain 5.0 ini dengan cryptocurrency GTN yang bisa dimiliki masyarakat itu ada 5 miliar unit dan sekarang sudah terjual sekitar 1,8 miliar unit, sehingga tinggal tersisa 3,2 miliar unit. Dan ini harganya masih sangat rendah ya Bapak Ibu. Dan pada tanggal 21 Januari 2022 harganya 1 GTN itu masih $0,0251 ya. Jadi sangat di bawah 500 rupiah Bapak Ibu ya per GTN-nya. Nah, banyak masalah-masalah yang sudah dipecahkan oleh blockchain generasi 5 ini, yaitu pertama adalah masalah konsumsi energi. Ya. Seperti kita ketahui Bapak Ibu bahwa kalau blockchain generasi lama itu sangat boros energi ya, terutama konsumsi listriknya sangat besar. Sementara di blockchain 5.0 ini sudah hemat energi. Di blockchain generasi lama karena boros listrik, maka biaya transaksinya jadi sangat mahal. Dan di blockchain generasi 5 Relictum Pro biaya transaksinya jadi sangat murah karena hemat energi untuk memproduksinya. Dan kemudian untuk skalabilitas ini sangat penting. Di blockchain generasi lama semakin banyak penggunanya, kecepatannya menurun. Sementara masalah ini sudah dipecahkan oleh Relictum Pro, yaitu semakin banyak pengguna, maka kecepatannya tetap tinggi. Ya. Dan kemudian Bapak Ibu, untuk keamanan, ya di blockchain generasi lama itu ada istilah 51% attack, ya artinya 51% blockchain generasi lama itu rawan serangan hacker. Dan ini dipecahkan oleh Relictum Pro dengan cara verifikasinya itu Bapak Ibu, satu transaksi itu satu blok, ya artinya apa? Tidak sampling, dan verifikasinya itu artinya setiap terjadi transaksi setiap bloknya diverifikasi jadi 100%. Karena itu jadi lebih aman. Di blockchain generasi lama ini nggak mungkin dilakukan karena jadi sangat lambat. Dan blockchain 5.0 ini Bapak Ibu, Relictum tidak memodifikasi blockchainnya Bitcoin atau Ethereum atau yang lain. Tapi blockchain generasi 5 ini teknologinya di-coding dari awal. Jadi kode programnya itu disusun dari awal oleh tim Relictum Pro. Karena itulah hak ciptanya 100% punya Relictum. Dan ini adalah tim profesional Relictum Pro. Dan ada direktur teknologi yaitu Alexander Strigin, direktur operasionalnya Franco Fiore, penasehat keamanan IT-nya Fernando Martino, penasehat bisnisnya George Bastio, crypto influencer-nya Matias Mende, dan chief management officer-nya adalah Nikolai Osipenko, dan diperkuat lagi oleh lebih dari 20 tenaga ahli lainnya. Dan keunggulan dari blockchain 5.0 ini Bapak Ibu tidak hanya untuk bisa bikin cryptocurrency ya. Jadi Bapak Ibu, Relictum Pro bukan perusahaan koin tunggal, tapi Relictum Pro adalah pengembang teknologi blockchain 5.0 yang bisa digunakan untuk membuat ribuan cryptocurrency maupun token di masa depan, dan juga bisa digunakan untuk meningkatkan kinerja IT berbagai perusahaan bidang apapun. Dan keuntungannya, para perusahaan-perusahaan yang menggunakan blockchain 5.0 ini akan mendapat keuntungan kecepatan yang sangat tinggi, yaitu kecepatan transaksi hingga 1 juta transaksi per detik, dan kemudian untuk skalabilitasnya sangat besar, ya konsumennya bisa sebanyak-banyaknya, kecepatan transaksi tetap tinggi, dan kemudian keamanannya sangat luar biasa, ya karena verifikasi bloknya itu satu transaksi satu blok, dan kemudian untuk kemudahan diakses, ya kemudahan diakses oleh pihak ketiga, artinya kemudahan untuk diintegrasikan dengan murah, mudah, dan cepat. Ya. Dan kemudian dengan semua kecanggihan itu, bagaimana model bisnisnya yang bisa menguntungkan kita semua, ya. Dan Bapak Ibu, karena hak cipta atau hak atas kekayaan intelektual dari pengembangan teknologi blockchain 5.0 itu 100% milik Relictum,
maka hak cipta ini nilainya sangat tinggi ya dan dihargai dengan 10 miliar unit GTN atau Genesis token. Dan 50% atau 5 miliar unit bisa dimiliki oleh masyarakat atau investor ya, dan sekarang sudah terjual 1,8 miliar lebih, tinggal kurang dari 3,2 miliar unit GTN yang bisa dimiliki masyarakat. Dan keuntungan dari pemilik GTN adalah yang pertama tentunya capital gain ya, jadi sekarang beli GTN di harga rendah dan nilainya akan naik tinggi dari waktu ke waktu. Kemudian yang kedua Bapak Ibu adalah royalti ya. Jadi royalti ini meskipun Bapak Ibu tidak menjual GTN-nya, Anda tetap mendapatkan penghasilan 1 bulan 2 kali, ini penghasilan pasif, yaitu dari revenue sharing atau dari omset penjualan smart contract itu 19% dibagikan kepada pemilik GTN, dan dari penjualan digital safe deposit atau cloud server berbasis blockchain 5.0, 30% dibagikan kepada para pemilik GTN. Dan Anda bisa dapatkan royalti ini setiap tanggal 1 dan 15 jadi 2 kali setiap bulan. Jadi para pemilik GTN bisa mendapat keuntungan dari jasa Relictum sebagai perusahaan IT yang menjual software berbasis blockchain 5.0 ya, dari juga mendapatkan penghasilan dari pemeliharaan jaringan blockchain 5.0, dari penjualan digital safe deposit serta pembuatan smart contract untuk berbagai perusahaan. Nah, Bapak Ibu, kita perlu memahami ya bagaimana hubungannya blockchain 5.0 ini dengan tren yang terjadi di dunia cryptocurrency saat ini. Dan ini adalah tren yang kita review sudah terjadi di tahun 2021. Yang pertama DeFi atau Decentralized Finance. Di tahun 2020, DeFi berkembang lebih dari 400% setahun, dan di tahun 2021 berkembang lebih pesat lagi. Kemudian altcoin, ya, altcoin ini adalah cryptocurrency di luar Bitcoin, ya, itu semua namanya disebut altcoin dan jumlahnya semakin banyak. Kemudian Polkadot Parachain diperkenalkan bulan Desember 2021, dan NFT atau non-fungible token. NFT artinya adalah sertifikat digital untuk karya seni atau hak cipta. Dan ini sangat booming Bapak Ibu ya. Dan di Indonesia juga masyarakat semakin mengenal NFT secara luas dengan fenomena Gozali Everyday. Dan Bapak Ibu, untuk regulasi cryptocurrency masih didominasi oleh pemerintah Amerika Serikat ya. Dan kemudian untuk legal status atau pengakuan secara hukum tentang Bitcoin ini di tahun 2021 ada tonggak sejarah yang luar biasa dengan Presiden Nayib Bukele, itu Presiden El Salvador, mengusulkan pada parlemen El Salvador untuk memasukkan Bitcoin ke dalam undang-undang, jadi diresmikan sebagai legal tender atau alat pembayaran yang sah, dan disetujui oleh parlemen El Salvador sehingga El Salvador menjadi negara pertama yang mengadopsi Bitcoin ke dalam undang-undang sebagai alat pembayaran yang sah untuk satu negara. Dan kemudian ini akan diikuti oleh negara-negara lainnya. Kemudian tren untuk GameFi. Jadi kalau DeFi itu Decentralized Finance, GameFi adalah Game Finance. Ada tren yang baru yang disebut Play to Earn, bermain untuk berpenghasilan. Dan ini akan melahirkan profesi baru, yaitu industrinya juga disebut electronic sport, sehingga para pemain di dunia GameFi disebut atlet. Ya. Kemudian untuk metaverse ini makin populer Bapak Ibu ya. Dan kemudian perkembangan tren yang perlu kita antisipasi di tahun 2022 ini adalah banyaknya smart contract baru yang menyaingi Ethereum. Sehingga Ethereum ini akan makin ditinggalkan karena biaya transaksinya mahal. Meskipun sekarang ini terlanjur banyak yang pakai. Ya, tapi kalau ada alternatif yang lebih murah dan lebih cepat, pasti dunia akan memilih yang lebih baik dan lebih baru. Kemudian NFT Bapak Ibu ya. Jadi gambar contoh NFT yang ada di layar ini harganya terjual hampir 1 triliun rupiah. Ya. Dan ini luar biasa Bapak Ibu ya, karena 1 triliun itu nggak ada barang fisiknya. Ya, ini produk digital, yaitu sertifikat digital untuk karya seni. Kemudian untuk perusahaan yang berbasis blockchain sekarang ini sudah makin diakui bahkan oleh tingkat negara atau regulator. Dan ini ditandai di tahun 2021, Coinbase, yaitu perusahaan crypto exchange terbesar di Amerika Serikat, berhasil go public ya, di bursa saham New York. Dan kemudian Bitcoin ETF, ya ETF ini adalah perusahaan future atau perusahaan investasi berbasis Bitcoin. Ini akan makin berkembang, gitu ya. Dan kemudian
dengan pemerintah Cina bertindak keras atau setengah mengusir gitu ya para miner Bitcoin di Cina, maka para miner raksasa di Cina itu keluar dari Cina dan tersebar ke berbagai negara, contohnya di Amerika Utara, Kazakhstan, dan juga berbagai negara Asia. Jadi pusat untuk mining Bitcoin tidak terkonsentrasi di satu negara besar seperti Cina saja, tapi lebih tersebar. Dan kemudian tren yang terbaru adalah Web3. Ya, Web3 ini disebut juga Web 3.0. Ini adalah generasi ketiga internet. Ya, jadi ini adalah Web3 itu adalah internet protokol yang berbasis blockchain. Dan kalau blockchain yang lama itu blockchain Ethereum itu sangat lambat, Bapak Ibu, maka untuk Web3 ini diperlukan blockchain yang sangat cepat. Yang paling cocok apa ya? Relictum Pro, tepuk tangan untuk Relictum. Penerimaan kriptokurrensi akan makin luas dan kemudian turunan-turunan DeFi ya, produk-produk turunan DeFi atau DeFi derivatif seperti lending, kemudian loan, ya tapi atau menabung, ya staking, tapi semua yang dilakukan perbankan sekarang ini akan dilakukan oleh decentralized finance, ya dengan menggunakan cryptocurrency. Jadi tabungannya nabung kripto, depositnya deposit kripto, pengiriman uang antar negara pakai kripto, loan yang pinjaman pakai kripto, lendingnya pakai kripto, ya. Jadi apapun yang ada di bank sekarang dilakukan oleh DeFi tapi pakai cryptocurrency. Kemudian multi chain ini adalah blockchain yang saling berhubungan satu sama lain. Nah, untuk mendukung tren tersebut, ya Bapak Ibu, jadi kalau kita sudah review tren yang kita lalui di 2021 dan tren yang akan berjalan di depan kita di 2022, bagaimana kesiapan Relictum Pro? Relictum Pro membuat teknologi blockchain 5.0, tapi bukan itu saja. Ya, Relictum membuat lebih dari 12 proyek berbasis blockchain, sehingga teknologi blockchain 5.0 ini dikembangkan lebih lanjut menjadi aplikasi-aplikasi yang konkret, yang real, yang bisa digunakan, bukan hanya white paper. Dan kita bandingkan ekosistemnya Relictum dengan beberapa merek yang terkenal di pasar kripto, yaitu Binance, Ripple, dan Tether. Untuk teknologi blockchain, Relictum pakai blockchain 5.0, kecepatannya 1 juta transaksi per detik. Binance pakai Binance Smart Chain, itu blockchainnya generasi 3. Ripple, blockchainnya Ripple itu generasi 3. Tether nggak punya blockchain. Nebeng punya Ethereum, itu blockchain generasi 2. Jadi dari segi blockchain juaranya siapa? Relictum. Kemudian untuk crypto exchange atau pasar jual beli cryptocurrency, Relictum punya DEX, Decentralized Exchange, dengan 500 pasang cryptocurrency. Binance punya CEX dengan 500 pasang cryptocurrency. Ripple dan Tether tidak punya. Kemudian untuk crypto wallet, Relictum punya Relictum Node, Binance punya Trust Wallet, Ripple dan Tether tidak bikin crypto wallet. Untuk cryptocurrency, Relictum sudah menerbitkan 6 cryptocurrency utama. Binance punya BNB dan TWT, Ripple punya XRP, Tether punya USDT. Dan untuk kategori stablecoin, rajanya adalah USDT yang dibesut oleh Tether. Dan USDT ini sekarang market cap-nya nomor 4 atau nomor 5 di dunia, ya, market cap-nya sangat besar Bapak Ibu, dan juga balap-balapan sama USDC yang diterbitkan oleh Coinbase, ya. Dan Bapak Ibu, Binance punya stablecoin BUSD, Ripple nggak punya, Relictum punya USDR, ya. Nah, USDT sangat dibutuhkan oleh kalangan bisnis karena itu pembayaran yang stabil dan tapi biaya transaksinya mahal. Karena itu kalangan bisnis mencari penggantinya. Sehingga BUSD sangat diminati orang karena biaya transaksinya murah. USDR biaya transaksinya murah apa gratis? Gratis. Kalau ada sarana untuk pembayaran, untuk pengiriman uang antar negara, ada yang murah, ada yang gratis, kalangan bisnis pilih apa? Pilih yang gratis. Kalau gratis untungnya dari mana? Semakin banyak yang pakai USDR, nilai GTN akan naik tinggi. Ya, kenapa demikian? Bapak Ibu, ini sama. Semakin banyak yang menggunakan USDT buat pakai apa? Pakai Ethereum. Maka kriptonya Ethereum akan naik. Kemudian BUSD punya Binance, dibuat pakai Binance Smart Chain. Native tokennya atau token aslinya adalah BNB.
semakin banyak yang pakai BUSD, BNB akan naik. Dengan cara yang sama, semakin banyak yang pakai USDR, apa yang naik? GTN akan naik. Tepuk tangan untuk GTN. Ini strateginya yang luar biasa, Bapak Ibu. Ini ilmunya disebut tokenomics atau ilmu perekonomian token. Karena itu, Bapak Ibu, kalau belajar cryptocurrency tidak cukup hanya untuk belajar 1-2 kripto naik atau turun, beli atau jual, nggak cukup. Ya, karena kenapa? Karena ternyata kalau kita lihat fundamentalnya ada 1 atau 2 kripto atau lebih yang berhubungan. Ya, dan ini kalau jadi satu ekosistem ini sudah pasti berhubungan. Dan kalau yang di USDT ini adalah ekosistemnya Ethereum. Kalau yang di BUSD ini adalah ekosistemnya BNB atau Binance Smart Chain, dan kalau di GTN dengan USDR ini adalah ekosistemnya Relitum. Kemudian ada teknologi baru yaitu Wrappcoin. Ya, Wrappcoin ini Bapak Ibu, kalau untuk Bitcoin di swap menjadi RBTC. Apa keuntungannya? Bitcoin nilainya sangat tinggi, tapi biaya transaksinya mahal dan juga lambat. Gimana caranya supaya bisa cepat dan murah? Di swap ke RBTC. Ya, jadi biaya transaksinya jadi murah, kecepatannya jadi tinggi. Ini contohnya gini, misalnya ada mobil antik Bapak Ibu ya, untuk koleksi, contohnya Mustang tahun 1960, didandanin sampai kinclong, harganya 5 miliar. Mesinnya lambat, mesinnya jadul, jadi nggak bisa ngebut dan boros BBM. Gimana caranya supaya mobil antik ini bisa tetap bernilai tinggi, tapi bisa larinya cepat dan hemat BBM, dinaikin ke atas truk. Ya, truknya mesinnya 2021, mesinnya baru, jadi hemat BBM dan larinya cepat. Nilainya tetap tinggi karena memuat mobil antik. Ya, nah jadi truknya itu adalah blockchain 5.0 yaitu Pro. Jelas Bapak Ibu ya. Nah, Binance Ripple Tether nggak punya teknologi ini. Ada satu perusahaan yang buat yaitu WBTC. Itu adalah Wrapped Bitcoin, dan satu lagi WETH atau Wrapped Ethereum. Kemudian perusahaan yang memasarkan blockchain-nya atau smart contract ke berbagai perusahaan, kalau dari perbandingan ini hanya Relitum dan Ripple, Binance dan Tether nggak jualan blockchain ke perusahaan lain. Kemudian untuk cloud server berbasis blockchain, Relitum punya Relitum Storage, Binance Ripple Tether nggak punya. Perusahaan lain yang punya proyek serupa itu adalah Filecoin. Ya, ini adalah proyek sistem file terdistribusi. Dan cryptocurrency-nya namanya FIL, ya, FIL. Kemudian untuk blockchain game, Relitum punya Relitum Game, Binance Ripple Tether nggak buat. Yang terkenal antara lain adalah Axie Infinity dengan cryptocurrency-nya yaitu AXS, dan harganya juga naik tinggi. Kemudian untuk blockchain chatting, ya, chatting berbasis blockchain, yang bikin cuma Relitum, lainnya nggak punya. Untuk NFT marketplace, Relitum punya Relitum NFT.market, ya, ini alamat webnya Bapak Ibu, Relitum NFT.market. Binance punya Binance NFT marketplace, Ripple dan Tether nggak punya. Yang lain yang terkenal antara lain adalah OpenSea, ya. Nah, jadi Bapak Ibu bayangkan bahwa di perusahaan lain, satu perusahaan itu bikin satu proyek dengan satu cryptocurrency. Di Relitum 12 proyek atau lebih, ya, ini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dan masih akan ditambah lagi dengan staking, dengan swap, ya, dan lain-lain. Itu ada lebih dari 12 proyek berbasis blockchain atau lebih dijadikan satu ekosistem. Dan ini bukan white paper, bukan teori, bukan konsep, tapi sudah jadi aplikasi, sudah berfungsi, sudah bisa digunakan. Tepuk tangan untuk Relitum. Dan ini adalah penjelasan rinci tentang Relitum ekosistem. Relitum Pro ini nama blockchain 5.0. Kemudian Relitum Wallet ini adalah Relitum Node, dan di HP kita bisa menggunakan Relitum Node. Kalau di laptop atau komputer bisa menggunakan Relitum Node versi web, disebut juga Web Node. Dan kemudian Relitum Finance adalah DeFi, ya. Jadi Relitum punya DeFi, namanya Relitum Finance. Ini adalah layanan decentralized finance berbasis stablecoin USDR. Dan kemudian Relitum Pay ini adalah payment gateway. Payment gateway untuk pembayaran cryptocurrency. Contoh, jika ada perusahaan e-commerce atau portal e-commerce yang mau pakai pembayaran kripto, tidak perlu membangun aplikasi dari awal, tinggal colokin ke Relitum Pay, langsung bisa pembayaran pakai cryptocurrency.
dan ini sudah didukung oleh Visa dan Mastercard, didukung oleh banyak perusahaan termasuk Binance, Changelly, Abra, CoinCloud, BitPay, BRD, Coinomi, MyEtherWallet, Paxos, Opera, EOS, Bitrue, Atomic Wallet, dan banyak perusahaan lainnya termasuk Simplex. Dan Relitum DEX ini punya 500 pasang cryptocurrency yang dijual belikan, dan kemudian ada Relitum Swap untuk pertukaran dari Bitcoin dikonversi jadi RBTC, Ethereum jadi RETH, dan Litecoin jadi RLTC. Kemudian ada Relitum Staking, ini untuk deposit GTN, ya, dan jika ada deposit dalam waktu tertentu, unit GTN Anda akan bertambah. Ya. Jadi ini beda dengan royalty. Kalau royalty ada terima berupa USDR, tapi kalau staking ini GTN di deposit akan memperbanyak unit GTN Anda. Kemudian Relitum Chat ini adalah sistem chatting yang aman dan sangat private, dan ini sangat diperlukan oleh pejabat ya, untuk apalagi kepala negara kalau mau chatting antar kepala negara atau pejabat penting, pengusaha, kemudian juga militer ya. Jadi ini untuk chatting yang rahasia dan tidak bisa dibajak, tidak bisa di-cloning. Kalau WhatsApp gampang sekali cloning Bapak Ibu ya. Dan kemudian Relitum Storage ini adalah sistem file terdistribusi, ya, bisa untuk menyimpan file pribadi dan maupun juga untuk cloud server yang berbasis blockchain. Dan kemudian Relitum Bridge ini adalah solusi yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu, Relitum ini meskipun sudah punya ekosistem, tapi Relitum ini kalau ibarat negara, ya, negara yang sudah punya berbagai pabrik atau berbagai industri, tetap perlu nggak hubungan dengan negara lain? Tetap perlu, sehingga ada hubungan diplomatik, ya, ada hubungan bilateral, itu hubungan antara dua negara. Nah, blockchain-nya Relitum ini punya hubungan bilateral dengan blockchain lain. Keren ya Bapak Ibu, ya. Jadi dengan Relitum Bridge, ya, bridge itu jembatan. Relitum membuat aplikasi jembatan untuk menghubungkan Relitum blockchain 5.0 dengan blockchain Ethereum, menghubungkan Relitum blockchain 5.0 dengan blockchain Cosmos, cryptocurrency namanya Atom. Kemudian menghubungkan blockchain 5.0 Relitum Pro dengan blockchainnya Solana, kriptonya namanya Sol. Menghubungkan blockchain 5.0 Relitum Pro dengan blockchainnya Near, cryptocurrency-nya namanya Near. Kemudian blockchain 5.0 Relitum Pro dihubungkan juga dengan Polkadot, ya, cryptocurrency-nya namanya DOT. Nah, Bapak Ibu, setiap blockchain di sini itu punya ekosistemnya sendiri lagi. Jadi ini seperti kalau kita anggap Relitum ekosistem satu negara, ini punya negara-negara sendiri Bapak Ibu dia. Ya. Nah, contoh di Ethereum itu ada lebih dari 3.000 aplikasi terdesentralisasi dan cryptocurrency. Kalau di-connect dengan blockchain 5.0, apakah bisa terjadi aliran uang, aliran nilai uang atau aliran aset dari blockchain pengguna blockchain Ethereum ke blockchain 5.0? Bisa. Itu yang penting, sehingga dengan demikian maka ekosistem Relitum menjadi liquid. Keren Bapak Ibu? Keren banget. Jadi nggak sombong Relitum ini, dia membangun dirinya begitu hebat, tapi juga tidak gelap mata. Ya, dia tetap bijaksana bahwa kalau negara kita ini meskipun punya industri apapun, kita tetap perlu hubungan bilateral dengan negara tetangga, ya, dan hubungan internasional dengan berbagai negara lainnya. Demikianlah pola pikir dari tim Relitum Ecosystem, ya. Dan kemudian Bapak Ibu, Relitum akan mengembangkan Explorer 2.0. Ya, saat ini Relitum Blockchain Explorer-nya versi 1 itu bisa untuk mencatat hash atau bukti transaksi dari transaksi di blockchain 5.0 sendiri. Tapi nanti di blockchain Explorer 2.0, maka Relitum Scan ini akan bisa terkoneksi dengan Ethereum Scan, Etherscan, ya, Tron Scan, Solana Scan, dan Near Scan. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu itu keunggulannya Relitum, ya. Kemudian Relitum ID ini adalah sistem decentralized identity, ya. Jadi solusi identitas pengguna yang terdesentralisasi dan aman. Jadi nggak seperti data KTP yang tersebar-sebar gitu Bapak Ibu, ya, atau bocor. Kalau pakai Relitum ID, sistem KTP suatu negara jadi lebih aman. Bapak Ibu tahu ada negara mana yang menggunakan sistem KTP berbasis blockchain?
Yang pertama adalah Estonia, ya. Dan kalau Estonia bisa pakai, maka negara lain bisa pakai blockchain 5.0. Dan kemudian Relitum juga tidak ketinggalan tren, ya, bahkan memimpin dunia NFT dengan Relitum NFT. Dan Bapak Ibu, NFT itu di Indonesia sangat populer dengan fenomena Gozali Everyday, ya, yang dia jual gambar, ada 933 gambar. Awalnya dia jual sangat murah, satu foto itu cuma $3 saja, ya, tapi kemudian dari jual beli di pasaran kripto atau di pasaran NFT, maka Gozali sudah menghasilkan 1,7 miliar lebih, ya. Tapi dia tidak kaya dalam semalam. Kenapa? Karena untuk memproduksi karyanya dia perlu waktu 4 tahun, ya. Nah, jadi ini ada pepatahnya bahwa kota Roma tidak dibangun dalam 1 hari atau 1 malam, ya. Nah, jadi Bapak Ibu, Relitum ini memperindah dunia NFT. Sekali lagi, NFT itu apa? NFT adalah teknologi untuk sertifikasi digital untuk karya seni dan hak cipta, ya. Dan kalau sebelumnya dunia NFT itu hanya perlu penuh gambar-gambar lucu, tapi dengan Relitum NFT ini dirapikan, Bapak Ibu, ada kategori Relitum NFT Premium, ini untuk koleksi tingkat negara, contohnya untuk koleksi museum, ya. Kemudian ada Relitum NFT World, ya. Ini adalah buat kita, ya, buat para pengguna, untuk masyarakat umum, kalau mau berkarya di NFT, pasangnya di Relitum NFT World. Kemudian untuk desainer profesional, arsitek, desainer 3 dimensi, ini kemudian industrial design, ya, desainer untuk misalnya desain mobil. Nah, itu kalau mau pasang di Relitum NFT, pasangnya di Relitum NFT Design. Dan kemudian Bapak Ibu, yang pertama kali di dunia adalah Relitum NFT Islam. Ini adalah pasar NFT untuk karya-karya seni seperti kaligrafi dan karya-karya seni lainnya dari berbagai kebudayaan Islam di seluruh dunia. Dan karena Indonesia adalah salah satu negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, maka Bapak Ibu, marilah kita menangkan pasar NFT Islam ini untuk masyarakat Indonesia. Jangan sampai dikalahkan oleh negara lain, ya, jangan sampai negara lain curi start. Dan bagaimana cara memenangkannya? Caranya adalah kita ajak rekan-rekan kita untuk makin banyak memiliki GTN, ya. Dan kemudian Bapak Ibu, ada satu proyek yang luar biasa, yaitu Relitum Property Platform. Bapak Ibu bayangkan, ya, contohnya jika ada satu proyek apartemen mewah di Dubai, ya, itu adalah salah satu lokasi yang propertinya paling mahal di dunia. Dan kalau jual satu apartemen, misalnya katakan harganya $1 juta atau hampir 15 miliar, nah gimana caranya membeli dengan harga murah? Bapak Ibu beli dulu gambarnya, ya, dan gambar apartemen itu nanti dijual di NFT dan harganya terjangkau. Contohnya misalnya $1 juta, ya, atau katakanlah $100. Kemudian apartemen ini perlu waktu 2 tahun untuk pembangunan misalnya, dan dari hari ke hari NFT Anda itu di flip, ya, di flip itu artinya dinaikkan berlipat ganda dari $100 jadi 200, yang beli 200 jual 500, yang beli 500 jual 1000, dari 1000 jadi $10.000, ya, $10.000 jadi $100.000, lama-lama jadi $1 juta. Bisa nggak buat beli apartemennya $1 juta? Bisa, ya. Ini konsep yang unik dari beli gambar NFT bisa punya unit apartemen fisiknya, ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, Relitum Lab ini adalah marketing arm atau inkubator bisnis untuk berbagai perusahaan startup yang membangun aplikasi berbasis blockchain 5.0. Dan Relitum sudah dikenal di berbagai negara karena Relitum aktif mengadakan expo atau mengikuti expo teknologi blockchain di seluruh dunia. Contohnya World Blockchain Summit di Dubai, World Blockchain Summit di Bangkok, Malta Artificial Intelligence dan Blockchain Summit, Blockchain Live di Moskow tahun 2019, 2020, 2021, dan juga memenangkan The Best Blockchain Startup pada acara D-Days di Spanyol. Dan ini adalah presentasi Relitum NFT di Moskow pada acara Blockchain and Bitcoin Conference di Moskow pada tanggal 29 Oktober 2021. Dan ini adalah presentasi Relitum Pay yang didukung Visa dan Mastercard pada acara Blockchain Live di Moskow tanggal 27 Oktober 2021. Dan ini adalah trofi penghargaan dari acara blockchain ekonomi yang diberikan kepada Relitum yang mengikuti World Expo Dubai tanggal 14 sampai 15 November 2021.
Apa keuntungan sebagai early adopter atau pionir blockchain 5.0? Kita akan belajar kilas balik dari para pionir Bitcoin. Ini adalah Jared Kena. Dia beli 5.000 Bitcoin di harga $0,2 dengan modal $1.000 saja. Hari ini aset Bitcoinnya dia kalau 5.000 Bitcoin itu masih ada, nilainya adalah lebih dari 2,5 triliun. Ya. Dan Bapak Ibu, bukan hanya Jared Kena saja, tapi ada juga Cameron dan Tyler Winklevoss, Tony Gallippi, Roger Ver, Charlie Swan, dan Jared Kena. Mereka semua adalah triliuner di usia sangat muda. Nah, kalau mereka ini semuanya adalah para pengusaha muda, ini adalah Eric Friedman, yaitu anak muda miliarder Bitcoin termuda di dunia. Dia membeli Bitcoin sejak usia 12 tahun, menggunakan uang saku dari neneknya. Ya, ada testimoninya, videonya, dia cerita, saya sangat bersyukur punya nenek yang sayang sama saya, dan saya dikasih uang saku, saya kumpulin $1.000 beli Bitcoin. Dan luar biasanya, meskipun masih muda Bapak Ibu, Eric Friedman ini punya visi seperti Warren Buffett yang usianya sudah 90 tahun lebih. Ya, artinya apa? Dia beli Bitcoin di usia 12 tahun dan sampai 13 tahun kemudian dia simpan unit Bitcoinnya Bapak Ibu. Sampai sekarang usianya 25 tahun, Bitcoinnya nilainya 360 miliar lebih. Ya, jadi Bapak Ibu nggak ada kata terlambat ya dengan adanya GTN, maka apakah Bapak Ibu terinspirasi? Kalau Eric Friedman, seorang anak muda, bisa punya Bitcoin sebagai aset digital dengan nilai 360 miliar, maka GTN memberi peluang bagi Bapak Ibu untuk memberikan warisan ratusan miliar rupiah bagi keluarga Anda berupa aset digital Genesis Token. Dan Bapak Ibu, bagaimana untuk menghasilkan keuntungan bersama Relictum Laboratory? Dan ini adalah sekilas dari Relictum Laboratory yang merupakan lembaga dana ventura dan lembaga dana ventura berskala internasional yang memusatkan dukungan para perusahaan startup blockchain yang menjanjikan dengan pengembangan berkelanjutan dan integrasi global untuk produk-produk yang dibuat. Kami memiliki target untuk mempercepat laju pengembangan dan implementasi dari teknologi blockchain melalui konsultasi dan investasi yang strategis. Kami dengan teliti dan cermat memilih dan menerapkan cara terbaik melalui kontak-kontak langsung dan rekomendasi dari para investor, menjadi proyek para pemimpin industri dan inkubator startup terbuka membuka potensi dari teknologi blockchain. Bergabunglah dengan ribuan investor, berinvestasi di proyek teknologi tinggi yang terbukti dan potensi perkembangan yang eksplosif di tahapan awal penjualan dengan akses ke pembelian aset-aset kripto terpilih. Bersama Relictum Lab, Anda tidak hanya berinvestasi, Anda akan mendapatkan partner strategis dengan pengetahuan, teknologi, dan kemampuan analitik, dan juga jaringan internasional para pengguna di lebih dari 150 negara yang berinvestasi dengan kami dalam inovasi. Proyek-proyek yang sudah diterapkan jelas mendemonstrasikan efektivitas dan strategi kami dalam mendukung keuntungan bagi para pengusaha dan investor. Berinvestasilah pada perusahaan startup yang paling menjanjikan. Diversifikasi portofolio investasi Anda melalui jaringan kami dan platform seluler kami, Relictum Lab, dengan beberapa klik saja. Tangan Bapak Ibu. Gambaran tentang Relictum Laboratory sebagai marketing arm atau inkubator bisnis blockchain 5.0. Dan Bapak Ibu, kalau blockchain itu kan nggak kelihatan fisiknya karena ada di server ya. Dan Bapak Ibu, sebagai visualisasi, ini adalah contoh ilustrasi bayangkan proyek pengembangan jalan tol. Dan jalan tol ini Bapak Ibu setiap hari dilewati jutaan mobil dan setiap mobil itu bayar uang tol. Kalau Bapak Ibu sebagai pemegang sahamnya, untungnya gede apa gede banget? Gede banget ya. Nah Bapak Ibu, blockchain 5.0 adalah jalan tolnya miliaran informasi, data, aplikasi, transaksi, dan aset digital bernilai tinggi termasuk NFT. Dan Anda berpeluang untuk memiliki sebagian hak ciptanya. Jadi Bapak Ibu, kalau Anda menjadi pemilik sebagian hak ciptanya, maka keuntungan Anda akan besar atau besar banget? Potensinya luar biasa. Ya. Dan Bapak Ibu, ini adalah paket-paket dari Relictum Lab, ya, yang untuk paket-paket GTN yang silakan dibagikan. Dan Bapak Ibu, apa pentingnya memiliki GTN atau Genesis Token? Yang pertama, Bapak Ibu bisa membangun aset digital, ya,
bisa mulai membangun aset digital. Kalau Bapak Ibu belum pernah mulai, bisa mulai sekarang. Dan mulainya dengan memiliki aset digital Genesis Token atau GTN. Kalau Bapak Ibu membangun dengan aset Bitcoin, 1 koin saja, seturun-turunnya hari ini sudah lebih dari 500 juta rupiah. Ya, kalau GTN masih di bawah 500 rupiah. Dari 500 rupiah ke 500 juta banyak Bapak Ibu? Berapa kali? 1 juta kali lipat. Ya, Bapak Ibu, ya kalau GTN ini anggaplah 500 rupiah, kemudian Bitcoin itu kita bulatkan di 500 juta, dari 500 ke 500 juta berapa kali lipat? 1 juta kali. 1 juta kali lipat. Berapa persen? 1 juta persen. 100 juta persen. Bayangin Bapak Ibu, berapa persen? 100 juta persen. Mungkin apa enggak? Mungkin. Sangat. Sudah terjadi dengan Bitcoin Bapak Ibu, yang kecepatannya hanya 10 transaksi per detik. Sementara blockchain Monero itu Pro kecepatannya berapa? 1 juta transaksi per detik atau 100.000 kali dari blockchain Bitcoin. Kalau 100 kali, 100.000 kali, itu berarti berapa persen? 100.000 kali, berapa kali? 10 juta kali, 10 juta persen. 10 juta persen. Ya. Jadi Bapak Ibu, kecepatan blockchain 5.0 itu Pro itu 10 juta persen lebih cepat dari blockchain Bitcoin. Harganya sekarang belum 500 rupiah. Kalau naik jadi 500 juta, berarti naiknya 100 juta persen. Kalau naiknya 10 juta persen aja, seperti perbandingan kecepatannya. Luar biasa? Luar biasa ya. Ini peluang Bapak Ibu. Yang kedua, Bapak Ibu bisa mendapatkan penghasilan pasif dari royalti, ya. Kemudian bisa mendapat tambahan dana pensiun. Semakin banyak GTN yang Anda punya, semakin besar dana pensiun Anda. Kemudian Anda bisa hedging atau lindung nilai, ya. Jadi kalau Bapak Ibu punya deposito, nilainya bisa turun terus. Tapi kalau Bapak Ibu miliki GTN, nilainya naik terus, ya. Kemudian kelima, untuk memproteksi kerugian, Bapak Ibu punya bisnis apapun, ada risiko bisnis. Anda punya investasi apapun, ada risiko investasi. Jadi Bapak Ibu gunakan minimal 10% dari risiko investasi bisnis atau investasi Anda untuk beli GTN. Kemudian yang keenam untuk ganti rugi, ya. Kalau untuk proteksi kerugian tadi kalau belum terjadi, tapi kalau sudah terjadi perlu ganti rugi, Anda alokasikan 10% dari nilai kerugian yang Anda alami di masa pandemi ini atau sebelumnya. Kemudian untuk hedging properti, artinya mengembalikan nilai uang yang dipakai untuk beli properti, ya. Nah, Bapak Ibu, Reditum ini adalah perusahaan IT global, bukan perusahaan koin tunggal, ya. Dan di era non blockchain, ya, atau di era web 1.0 dan web 2.0, itu perusahaan IT global yang terkenal ada Microsoft, Oracle, dan IBM. Dan di era web 3.0, perusahaan IT global yang diperlukan dunia adalah Reditum Pro. Pertanyaannya, berapa banyak GTN yang ingin Anda miliki? GTN totalnya ada 10 miliar unit GTN, 50% bisa dimiliki oleh masyarakat atau investor sebanyak 5 miliar GTN. Kalau Anda mau punya 20% dari 5 miliar, berarti Anda punya 1 miliar GTN. 10%-nya 500 juta GTN, 1%-nya 50 juta GTN, 0,1%-nya 5 juta GTN, 0,05%-nya 1 juta GTN. Saya di minggu pertama, Bapak Ibu, udah masuk di 0,02%, ya, tepatnya 0,02%, dan sekarang saya di posisi lebih dari 0,1%. Akan kami tingkatkan terus, jadi bisa 1% atau lebih, ya. Dan Bapak Ibu, Anda juga bisa undang teman-teman Anda supaya kalau persentase yang ada di layar ini Anda nggak ambil sendirian, kita Indonesia bisa bersama-sama gotong royong, Bapak Ibu. Marilah kita kuasai 10% sampai 20% dari GTN yang bisa dibeli investor di dunia. Setuju? Setuju. Ini adalah cara menggunakan tabel proyeksi GTN, ya. Jadi Bapak Ibu, kita praktekin aja ya. Dimulai dari mungkin sebelah kanan, ya. Bapak Ibu, cara menggunakan tabel ini adalah gini. Bapak Ibu tulis dulu di kertas kosong berapa uang besar yang Anda perlukan
beberapa tahun dari sekarang. Ya. Nah, boleh Pak disebutkan berapa uang besar, berapa M yang dibutuhkan beberapa tahun dari sekarang? Silakan, supaya kita carikan solusinya. 10 M. 10 miliar, berapa tahun dari sekarang? 3 tahun. 3 tahun. Tepuk tangan, Bapak Ibu. Ya. Kita akan cari solusi bagaimana menghasilkan 10 miliar 3 tahun dari sekarang. 3 tahun sekarang ada kejadian apa ya? Kayaknya pilkada ya. Pemilu. Kayaknya yang berminat jadi caleg atau bupati nih. Ya. Oke, caranya gini Bapak Ibu ya. Kalau diperlukannya 3 tahun dari sekarang, berarti carinya di kolom 36 bulan. Yang ini. Ya. Kemudian 10 miliar kita cari ke bawah, yang paling dekat ini ada 8,8 miliar, kita tarik ke kiri. Paketnya Elite Plus 350 juta rupiah. Ya, jadi dengan modal beli GTN 350 juta rupiah, maka 3 tahun dari sekarang bisa dapatkan aset kenaikan nilai GTN itu sampai 9 atau 10 miliar rupiah nilai GTN-nya. Silakan di sebelah kiri. Bapak mau kasih contoh? 1 tahun. 10 miliar 1 tahun. Oke, boleh Pak. Ya, tepuk tangan dulu. Kita cari Pak. Kalau 1 tahun berarti carinya di kolom yang 12 bulan. Cari yang 10 miliar, ada ini ya, 10 miliar 260 juta, kita tarik ke kiri. Paketnya Royal Pro modalnya 3,5 miliar. Ya, tepuk tangan tuh Bapak. Tabel ini menggunakan rasio untuk proyeksi kenaikan nilai GTN itu rata-rata setahun 300%. Ya, jadi setahun 300%, tahun kedua 300% dari tahun pertama, tahun ketiga 300% dari tahun kedua dan seterusnya. Ya, sehingga dalam waktu 5 tahun kenaikannya 20.000% dari modal belinya. Dan kenaikan nilai ini Bapak Ibu, ini bukan bunga. Ya, jelas ya Bapak Ibu, ini bukan bunga, ini bukan janji penghasilan pasti, ya. Dan Bapak Ibu, nilai kenaikan GTN ini adalah kenaikan capital gain atau kenaikan nilai aset digital Anda. Ini seperti Anda beli emas harganya naik atau beli tanah harganya naik, ya. Jadi bukan bunga. Jadi di sini tidak ada riba, Bapak Ibu, ya. Dan Bapak Ibu, itu cara menggunakannya. Nah, sekarang kita lihat contoh konkretnya. Ini ready to note, ini crypto wallet punya saya. Dalam satu wallet ada banyak akun, dan kemudian ini akun pertama saya nilainya di dalam satu akun ini 1.023.751 GTN, dan tanggal 15 Oktober dalam 24 jam sudah profit 23,54%. Dalam waktu 30 hari 15 November 2021 profit 55,61%. 23 November jam 7 pagi profit 73% dalam 34 hari, dan 23 November jam 7 malam 12 jam kemudian naik lagi 75,06%, ya. Jadi sehari waktu itu naik 2 kali Bapak Ibu, ya. Kemudian 26 November 2021 profit 82,23% dalam 41 hari. 1 Desember 2021 profit 88,37% dalam 46 hari. 10 Desember 2021 profit 99,63% dalam 54 hari. 12 Desember profit 104,75% dalam 56 hari, dan 8 Januari 2022 profit ditambah kapitalnya itu totalnya menjadi 253,89% dalam 83 hari. Ya. Jadi Bapak Ibu, dalam waktu 90 hari itu sudah lebih dari 250%. Ya, artinya dalam waktu 100 hari itu hampir 300%. Ya. Dan proyeksi yang di tabel Bapak Ibu itu menggunakan rasio 300% dalam 12 bulan. Jadi kalau dalam 3 bulanan sudah mencapai 300%, dalam 12 bulan berapa kali lipat lagi naiknya? 1.200. 4 kali atau 1.200%, ya. Ya. Jadi kalau di sini 300% kali 4 jadi 1.200%, ya. Dan Bapak Ibu, ini adalah tokenomics-nya. Jadi perancangan algoritmanya seperti ini. Setiap 10 juta GTN terjual, harganya naik 1,2%. Ya. Jadi dari 5 miliar sudah terjual 1,8 lebih, ya, tinggal 3,2 miliar kurang. Dan setiap 10 juta unit naik 1,2%, artinya masih
kalau dari 3,2 miliar dibagi 10 juta ada 320 kali kenaikan harga ya. Jadi contoh ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 50 100 200 320 kali kenaikan harga di sini Bapak Ibu. Ya. Nah, yang beli di sini ya ketika di unit ke 5 miliar itu beli setahun untuknya masih bisa 300% sesuai tampilannya. Jadi yang beli di tengah-tengah sekarang ini Lebih. masih bisa lebih, bisa lebih. Jadi tabel itu bukan fix, bukan pasti. Ya, kalau ditanya pasti pastinya meleset, tapi melesetnya ke atas jadi melesat. Ya. Dan Bapak Ibu di tanggal 10 Desember 2021 harga 1 GTN ini $0,0195 dan 21 Januari 2022 sudah $0,0251 ya. Nah, jadi Bapak Ibu ini blockchain generasi 5. Kalau Anda sudah tinggal blockchain generasi 1 sampai 4, ini peluang Anda yang kelima. Ya. Dan Bapak Ibu, sekedar intermezzo, saya ada satu cerita, ada seorang kakek yang tinggal di satu desa dan kakek ini Bapak Ibu rajin bertakwa. Ya, dia rajin beribadah. Suatu hari desanya dilanda banjir bandang, air naik dengan sangat cepat sehingga kakek ini dia naik ke atap rumahnya. Ternyata semua rumah tetangganya sudah kelelep air, sudah tenggelam. Dan kemudian datanglah petugas SAR pakai perahu karet oranye mendekati atap rumah kakek ini. Ayo kakek, naik perahu kita biar selamat. Kakeknya bilang apa? Nggak usah, tolong aja tetangga saya yang lain dulu. Saya menunggu pertolongan Tuhan. Ya udah, akhirnya si perahu ini pergi, tolong tetangga yang lain. Gak lama kemudian datang perahu kedua, warnanya merah. Ditolak juga sama kakeknya bilang lagi tunggu pertolongan Tuhan. Datang lagi perahu ketiga, perahu keempat, semuanya ditolak sama kakeknya karena alasannya menunggu pertolongan Tuhan. Kemudian datang helikopter, ya. Helikopternya turunin tali, ada keranjangnya. Ya, petugasnya bilang, pilotnya bilang, ayo kakek naik, kita akan tarik, aman, biar kakek selamat. Kakeknya bilang, nggak usah, tolong aja tetangga saya yang lain, saya tunggu pertolongan Tuhan. Dan gak lama kemudian kakeknya nggak sadar Bapak Ibu, dan setelah sadar-sadar kakeknya ada di mana? Ternyata waktu sadar ada malaikat di dekatnya si kakek. Ya, kakeknya baru tahu kalau dia sudah meninggal. Kakeknya protes. Malaikat, saya ini kan rajin bertakwa, saya rajin beribadah, nggak pernah longkap, nggak pernah absen. Kenapa saya mati? Nah, kakek, emang tadi kakek kenapa? Ya, tempat desa saya kebanjiran dan saya menunggu pertolongan Tuhan. Lalu malaikatnya bilang, tadi kakek apa ada didatengin perahu karet warna oranye? Iya, terus kakek bilang apa? Saya suruh tolong tetangga saya yang lain. Kenapa kakek? Ya saya menunggu pertolongan Tuhan. Kakek, perahu oranye tadi itu pertolongan Tuhan yang pertama. Terus kakek tolak, ada nggak perahu kedua warnanya merah? Iya, itu pertolongan Tuhan yang kedua. Habis itu ada perahu warna hijau? Iya, itu pertolongan Tuhan ketiga. Habis itu ada perahu warna biru? Iya, itu pertolongan Tuhan yang keempat. Terus kakek tolak semua? Iya, kenapa? Saya menunggu pertolongan Tuhan. Kakek didatangkan helikopter? Iya, itu pertolongan Tuhan yang kelima. Sudah 5 kali Tuhan tolong, kakek nggak ambil pertolongan Tuhan itu, kakek nggak terima, maka kakek sekarang ada di sini. Jadi Bapak Ibu mungkin sudah lewatkan blockchain generasi 1, 2, 3, 4. Sekarang Tuhan kasih blockchain generasi 5. Kalau Bapak Ibu nggak ambil, jangan salahin malaikat. Bapak Ibu, ini wallet saya, ya, pernah isinya sampai 102.080 USDR. Ya. Bonus Bapak Ibu komisi. Ya. $102.000 komisi. Ya, penjualan GTN. Siapa yang mau? Tepuk tangan buat yang mau. Ya. Ini liquid apa enggak? Liquid. Ini token apa bukan? Ini cair Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau saya bisa, Bapak Ibu juga bisa. Ya. Nah, kasih tahu teman-teman seluruh Indonesia Bapak Ibu ya. Dan Bapak Ibu, bulan lalu ada 15.000 partisipan Reditum Lab dan sekarang sudah 36.813 lebih ya. Dan terus bertambah. Dan Bapak Ibu, kita Indonesia, Bapak Ibu, marilah kita kejar bersama-sama. Ya, kita percepat gerakan kita, ajak teman-teman lebih banyak untuk beli GTN setiap hari, Bapak Ibu, supaya partisipan dari Indonesia bendera merah putihnya berkibar terus, ya, dan kita bisa mendominasi pasar blockchain 5.0 di dunia, ya. Dan Bapak Ibu, dengan upaya kita yang selama ini sudah kita kerjakan saja,
perusahaan sudah memberi perhatian sehingga website readytomlab.io akan diterbitkan juga dalam bahasa Indonesia. Ya. Jadwalnya 31 Januari 2022. Ya, kita nantikan bersama. Kita sambut ya Bapak Ibu. Dan ini adalah roadmap dari perkembangan Realitum. Jadi roadmap ini sangat penting kalau untuk orang bisnis ya Bapak Ibu, karena kita sebagai mitra jadi tahu kemana arah perkembangan perusahaan di tahun ini. Dan sudah di breakdown Bapak Ibu, ya tujuan roadmap Realitum yang pertama adalah meningkatkan keseluruhan nilai GTN. Artinya apa? GTN nilainya naik. Ya, semua ekosistem yang dibuat, program pemasaran, expo, semuanya dibuat untuk menaikkan nilai GTN. Ya, kemudian yang kedua, memasuki ekonomi baru dan tingkat teknologi baru, yaitu Web 3, ya, Web 3.0 yang makin terdesentralisasi. Ya, kemudian meningkatkan volume transaksi setiap hari untuk USDR, GTN, dan berbagai altcoin lainnya. Ya. Dan kemudian targetnya atau sasarannya Bapak Ibu adalah memasuki ekonomi baru dan level teknologi baru dengan meningkatkan likuiditas GTN, likuiditas USDR, likuiditas dalam Realitum ekosistem, kemudian mengembangkan pemasaran, lalu membuat pengaturan secara artificial intelligence. Jadi Bapak Ibu di NFT, ya NFT-nya marketplace-nya Realitum akan dipakai kecerdasan buatan untuk mengetahui pemalsuan. Ya, jadi kalau ada pemalsuan karya itu akan terdeteksi dan akan bisa dicegah sehingga tidak merugikan pembuat karya aslinya. Kemudian interoperability, ini adalah blockchain yang saling berhubungan, Bapak Ibu ya. Dan kemudian untuk ini rincian roadmap di kuartal pertama, yaitu akan dibuat bisa membeli, ya. Jadi pasar Realitum NFT akan dikembangkan. Kalau sekarang bayaran pakai USDR. Dan di kuartal pertama, ya antara sekarang di Januari sampai bulan Maret, itu akan dibuat programnya supaya pemilik Ethereum bisa beli NFT di realitum.nft.market. Tepuk tangan untuk Realitum. Ya. Kemudian akan ada kampanye besar-besaran, kemudian untuk merangkul audiens internasional yang lebih besar, kemudian membuat Realitum NFT Score. Ya. Kemudian akan ada kompetisi untuk metaverse NFT serta pembuatan ambasador program. Dan kemudian juga untuk Realitum NFT Islam akan dibuatkan sertifikat halal. Tepuk tangan Bapak Ibu. Ya. Dan kemudian untuk kuartal kedua akan diluncurkan loyalty program. Kemudian Realitum NFT GameFi. Ya, jadi akan ada game di Realitum NFT atau karya-karya dari game itu bisa dijual di Realitum NFT. Lalu ada integrasi Realitum NFT dengan industri-industri lain di dunia. Dan kemudian akan di kuartal ketiga akan diperbanyak expo-expo, kemudian akan diluncurkan Realitum Metaverse. Tepuk tangan Bapak Ibu. Ya, Realitum Metaverse ini kafling digital. Ya, ada kafling digitalnya Bapak Ibu. Oke. Dan kemudian ada governance, yang artinya adalah pengaturan, ya pengaturan yang otomatis menggunakan kecerdasan buatan untuk NFT, untuk mendeteksi pemalsuan di NFT. Dan kemudian di kuartal keempat, ya jadi dari Oktober sampai Desember 2022, NFT-nya Realitum akan dibuatkan aplikasinya. Jadi ada apps-nya, bisa di-download dari Android, ya Play Store, dan juga berbagai sistem operasi lainnya. Kemudian kolaborasi dengan komunitas-komunitas akan dikembangkan, berbagai acara serta pembinaan webinar akan dikembangkan, dan juga akan ada support menggunakan Discord, ya, dan juga koneksi-koneksi baru, serta Bapak Ibu ada hackathon. Ini lomba hacker atau lomba programmer tingkat dunia, Bapak Ibu, ya, di tahun 2022. Nah, jadi Bapak Ibu kita akan dengarkan pesan dari Presiden Republik Indonesia, Pak Jokowi. Revolusi industri 4.0, digital ekonomi sudah mulai masuk, dan ini harus kita respon dengan cepat. Kita harus tanggap terhadap perubahan-perubahan global. Kita harus cepat mengantisipasi setiap perubahan-perubahan yang ada. Karena revolusi industri 4.0 membawa disrupsi, perubahan yang radikal. Kita harus sadar ini ada perubahan yang radikal.
perubahan yang tidak terduga, merandakan standar-standar yang telah ada. Menurut saya, kita membutuhkan pemimpin-pemimpin yang open mind, yang terbuka, karena zamannya sekarang zaman terbuka. Kita butuh pemimpin-pemimpin yang siap menghadapi ketidakterdugaan. Karena perubahan dunia sekarang cepat sekali. Kita baru belajar Internet of Things, muncul artificial intelligence, muncul advanced robotic, muncul virtual reality, muncul Bitcoin, muncul cryptocurrency. Kalau pemimpinnya terkaget-kaget, nggak cepat merespon, nggak cepat belajar mengenai perubahan-perubahan itu, kita ditinggal. Kita juga butuh pemimpin yang bisa bereaksi cepat dan butuh pemimpin yang goal oriented, result oriented, bukan prosedur oriented yang bertele-tele. Dan kita harapkan training-training yang nanti akan kita lakukan secara besar-besaran, lahir para reformis, membawa perubahan-perubahan, bisa mengantisipasi adanya perubahan-perubahan, yang mau membuat sistem itu menjadi sederhana. Karena dalam perubahan-perubahan dunia yang sangat cepat seperti sekarang ini, kita butuh kebijakan yang bisa kita putuskan cepat, bukan justru kita memproduksi regulasi yang sebanyak-banyaknya, yang justru mempersulit kita sendiri dalam mengantisipasi setiap perubahan-perubahan yang ada. Tapi saya yakin dengan perubahan-perubahan yang ada, kita bisa merespon sangat cepat terhadap adanya perubahan-perubahan. Dan kembali lagi ini saya sampaikan bahwa ke depan bukan negara kuat yang akan mengalahkan negara yang lemah, bukan negara yang besar yang akan mengalahkan negara yang kecil, tetapi negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang kali ini. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan Bapak Ibu. Jadi dalam ilmu digital Bapak Ibu, yang menang adalah yang cepat. Ya, karena itulah Bapak Ibu bertindak cepat sebelum dijemput malaikat. Ya. Dan Bapak Ibu, Relitum ini sudah masuk berbagai berita, ya. Dan ini contohnya di Yahoo Finance memberitakan Relitum menang sebagai the best blockchain startup, ya. Pada acara di Spanyol, dan juga diberitakan oleh Associated Press atau AP. Ini adalah kantor berita yang terpercaya. Dan Media 4 memberitakan bahwa secara teknis betul Relitum ini tembus 1 juta transaksi per detik, ya. Dan kemudian Bitcoin Insider meliput ekosistem Relitum ini secara lengkap dan membuat kesimpulan bahwa tidak ada protokol lain yang menawarkan transaksi instan dan gratis di blockchain selain Relitum, ya. Kemudian Media 4 memberitakan tanggal 9 Oktober bahwa Relitum meluncurkan NFT marketplace, dan juga diberitakan bahwa Relitum akan segera mengakhiri penjualan GTN. Jadi sebelum kehabisan Bapak Ibu, segera beli dan ajak rekan-rekan Anda juga beli GTN. Dan ini adalah tim pionir blockchain 5.0 Indonesia. Bapak Ibu, ini adalah peluncuran blockchain 5.0 tanggal 13 November 2021. Dan ini tim Digital Asset Academy Bandung, tim Digital Asset Academy Surabaya, tim Digital Asset Academy Malang, tim Digital Asset Academy Lampung, tim Digital Asset Academy Tasikmalaya, tim Digital Asset Academy Cirebon, tim Digital Asset Academy Kupang, Nusa Tenggara Timur, tim Digital Asset Academy Bekasi, tim Digital Asset Academy Mojokerto, ya, dan juga kota-kota lainnya. Dan Bapak Ibu, berikut ini adalah gambaran dokumentasi bagaimana expo itu dilakukan Relitum. Jadi Bapak Ibu bisa lihat bagaimana corporate action, bagaimana perusahaan mempromosikan blockchain 5.0 ini. Perusahaan tidak tinggal diam. Jadi perusahaan tidak menunggu kita. Karena itu Bapak Ibu, Relitum akan bergerak terus, dan sebaliknya kita harus bergerak cepat juga. Di Dubai,
di Bangkok. Jadi Bapak Ibu bisa lihat bahwa perusahaan tidak tinggal diam, ya. Jadi manajemennya juga tampil dan juga turun ke lapangan mempromosikan teknologi blockchain 5.0. Jadi Bapak Ibu terima kasih atas waktu Bapak Ibu untuk mendapatkan penjelasan yang lengkap tentang blockchain 5.0 dan juga Genesis token serta Relitum ecosystem. Ini adalah satu-satunya proyek berbasis blockchain yang terlengkap di dunia. Tidak ada perusahaan lain yang membuat ekosistem terdesentralisasi berbasis blockchain, apalagi menggunakan blockchain generasi 5 yang tercepat di dunia dengan lebih dari 12 proyek berbasis blockchain dijadikan satu ekosistem. Ini peluang Anda Bapak Ibu, dan karena itu marilah kita bergandengan tangan, kita bergotong royong untuk sosialisasikan teknologi blockchain 5.0 dan Relitum ecosystem ini ke rekan-rekan Bapak Ibu sekalian. Dan hari demi hari Bapak Ibu kita ajak rekan-rekan untuk memiliki aset digital GTN, ya Bapak Ibu. Bayangkan Bapak Ibu bahwa di tahun 2017 kami sarankan kepada orang-orang tua, ya maksudnya keluarga yang punya anak-anak di rumahnya, untuk satu anak itu dikasih 1 Bitcoin. Waktu itu harganya udah nggak murah, tapi masih 7 juta. Banyak orang di harga Bitcoin 7 juta di tahun 2017 ngerasa kemahalan, ya. Bayangkan berapa tahun kemudian Bapak Ibu, ya, hanya 4 tahun kemudian naik jadi 700 juta. Itu dari 7 juta ke 700 juta berapa kali ya? Berapa kali? 100 kali. 100 kali lipat itu berapa persen? 10.000% Bapak Ibu. Ya, 2017 di seminar-seminar kami sarankan, wahai Bapak Ibu, anak-anaknya satu anak dibeli 1 Bitcoin. Kalau punya anak 3, beliin 1 Bitcoin, 1 Bitcoin, 1 Bitcoin. Cuma 7 juta, keluarnya 21 juta aja. Ya, sekarang setiap 7 juta jadi 700 juta. Ya, dari modal 21 juta jadi 2,1 miliar. Ya, dan itu akan terus naik. 2017 sudah lewat Bapak Ibu, ya. Itu kilas balik aja. Hari ini GTN Bapak Ibu belum 500 rupiah. Miliki. Bapak Ibu ya, kasih tahu teman-teman kita, tetangga kita untuk miliki. Kasihan mereka yang nggak tahu. Ya, Bapak Ibu punya komunitas, mereka mungkin masih tertarik dengan bisnis yang gratis-gratis. Duitnya kapan Bapak Ibu? Ini duitnya di depan mata. Asetnya bergerak terus nilainya. Kasih tahu Bapak Ibu. Setuju? Setuju. Saya Rotor Putra, Digital Asset Academy, komunitas kaya bersama. Kita bersatu, kita nomor 1, kita bersama, kita juara dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Merdeka! Merdeka!